kasih Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Dengan sikap hormat, mari kita mengatakan pengakuan iman GBI. Bersama-sama kita katakan, aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu hakikat. Yesus Kristus Juru Selamat dan pengantara kita adalah Anak Allah yang tunggal, dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja segala raja. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai gereja. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup, lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Ia akan datang kembali bersama dengan orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal, tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Jemaat dipersilahkan duduk, mari ambil saat teduh dalam hadirat Tuhan sejenak. Terima kasih Yesus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sungguh luar biasa pagi hari ini kita boleh hadir di tempat ini. Saya percaya kita mau memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Kita mau mengucap syukur buat segala karyanya di atas kayu salib yang menyerahkan nyawanya bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Biarlah pagi hari ini kita datang dengan segenap hati kita, dengan ucapan syukur kita, membalas kebaikannya lewat pujian dan penyembahan-Mu. Amin. Yang siap menyembah Tuhan sama-sama angkat tanganmu, amin. Haleluya. Yang di rumah juga siapkan hatimu menyembah Tuhan lebih lagi. Sebelumnya kita mau awali duduk dalam doa, kita satukan hati. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan, buat pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib. Engkau menyerahkan nyawa-Mu Tuhan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Engkau menyelamatkan kami, Engkau yang menebus kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan ucapan syukur kami, membawa pujian kami yang terbaik, pengagungan kami yang terbaik buat Raja segala Raja yang telah memberikan nyawanya. Terima kasih Yesus Kristus, terima kasih. Kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan.
anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Lebih lagi katakan, ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulih. Lebih katakan, oleh karena semuanya karena salib-Mu Tuhan, semuanya karena anugerah-Mu kami boleh diselamatkan, kami boleh hidup sampai saat ini Tuhan. Kami bawa pujian kami bawa penyembahan kami hanya kepada-Mu Yesus. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu. Sekali lagi katakan dengan segenap hatimu. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Yang dipulihkan Tuhan, sama-sama angkat suaramu sembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kuasa salib-Mu, Engkau menyelamatkan kami. Sungguh hati kami bersyukur, buat pengorbanan-Mu, Kau menyerahkan nyawa-Mu untuk
setiap kesalahan. Kami akan suara penyembahan kami kepadamu Yesus, Raja segala raja, Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Kami bawa pujian kami bawa sembah kami Tuhan, dengan segenap hati kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh hati kami bersyukur punya Allah yang hidup. Sungguh hati kami bersyukur punya Allah yang perkasa. Hari ini kami mau Tuhan mengingat segala kebaikan-Mu Tuhan, buat pengorbanan-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi dupa yang harum bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap pengorbanan-Mu itu tidak sia-sia Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh membalasnya dengan hidup yang berkenan kepadamu Tuhan. Sungguh hati kami rindu membalas kebaikan-Mu lewat hidup kami Tuhan. Bahwa kami lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Bahwa kami lebih lagi menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati-Mu Yesus. Mari lebih lagi angkat suaramu sembah Tuhan. Curahkanlah kasih-Mu Tuhan, curahkanlah lawatan-Mu bagi seluruh umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Angkat suaramu sembah Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama katakan amin. Sorak-sorai buat Allah kita yang perkasa. Haleluya. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai buat kebaikannya. Amin. Oleh karena darah anak domba yang telah menyerahkan nyawanya, yang menembus bagi saudara dan saya, kita boleh ada saat ini karena kemurahannya. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Sekarang tiba keselamatan dan kuasa, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya pada penakwa. Oleh karena darah siapa saudara? Oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Bagi umat pemenang yang diselamatkan, Tuhan lebih lagi katakan, sekarang telah tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya dalam penakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Semua sendiri katakan, sama-sama oleh darah. Sama-sama bertepuk tangan di atas. Yeay. Kita mau bersorak-sorai buat kemenangan yang sudah Tuhan berikan buat setiap saudara dan saya. Amin. Yeay. Iblis dikalahkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Yes, amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Sarak-sarai kata lagi yang dahsyat. Banyak saudara yang suka cita hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita berdoa syafaat dan doa persembahan. Kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, banyak terima kasih. Kalau hari ini kami diberi kekuatan, kesehatan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan memulihkan kehidupan kami. Bahkan Tuhan ubahkan setiap persoalan kami menjadi indah di hadapan Tuhan. Kami sehati berdoa Tuhan untuk bangsa negara Indonesia yang kami cintai. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan segala masalah persoalan yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus bisa terselesaikan dengan baik. Dan dijauhkan segala bencana, segala musibah, bahkan virus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jauhkan. Kami berdoa buat pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden sampai kepada RT RW. Tuhan, kami serahkan, kami taruh mereka ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan percayakan jabatan yang Tuhan berikan, biar mereka gunakan dengan sebaik-baiknya untuk rakyat Indonesia.
terutama untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Pakai setiap pemimpin kami dengan kuasa urapan wibawa daripada Tuhan, hikmat akal budi, terus bekerja atas kehidupan mereka, sehingga mereka bekerja dengan maksimal, terutama aparatur negara yang mengamankan Indonesia dari serangan luar negeri ataupun dalam negeri. Hari-hari ini kami berdoa Tuhan, dijauhkan segala pertikaian, keributan antara sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah ekonomi Indonesia mulai dipulihkan oleh Tuhan. Biarlah sandang papan pangan tercukupi untuk rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak Ibu Gembala serta keluarga yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan setiap kami. Tuhan berikan roh hikmat, akal budi, kewahyuan, urapan yang baru senantiasa dalam kehidupan mereka, sehingga pengembalaan di tempat ini boleh benar-benar kami rasakan dan kami boleh berkembang, bertumbuh iman kami, dan gereja bisa diperluas. Kerinduan kami untuk bertambah kursi, bertambah jemaat, biarlah itu terjadi atas kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan kesehatan, kekuatan untuk keluarga Bapak Ibu Gembala, supaya eksis terus dalam pelayanan. Dan satukan setiap gembala, sidang, dan pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Kami semua keluarga pelayan Tuhan, Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan cukupi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Hari ini kami percaya Tuhan pulihkan keadaan kami, Tuhan ubahkan keadaan kami. Setiap sakit, penyakit, persoalan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, jemaat Tuhan yang hadir maupun yang di rumah, yang mengikuti lewat online, dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan Tuhan, pulihkan, ubahkan. Beban berat apapun, kami percaya di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang berat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mau memberi persembahan. Mari kita angkat persembahan kita tinggi-tinggi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau memberi persembahan kolekte. Biarlah apa yang kami beri hari ini, kami memberi dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dan semua kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Persembahan yang kami beri, biarlah pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin luas dan berkembang, dan nama Tuhan saja dipermuliakan. Kuduskan, sucikan persembahan kami Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi, biarlah Tuhan berlipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Silakan duduk. Persembahan bisa dijalankan, persembahan berjalan hanya satu kali. Dan bagi Bapak Saudara yang ada di rumah bisa memberikan persembahan melalui rekening gereja yang ada di WhatsApp, Instagram, dan juga di Facebook, atau bisa memakai QRIS. Tetapi jangan lupa untuk berikan kode di belakangnya ya, ditambahin Rp1, Rp2, Rp3, itu untuk memudahkan bendahara di dalam memberikan laporan. Bila Anda sedang mengalami pergumulan, membutuhkan didoakan, bisa mengisi scan QR untuk didoakan oleh para pasukan doa, ya, supaya tim pasukan doa akan berdoa bagi Bapak Saudara yang sedang menghadapi pergumulan. Hadirilah ibadah Raya Paskah tanggal 17 April pukul 10 di tempat ini yang akan dilayani oleh Bapak Gembala. Jangan lupa untuk mendaftar terlebih dahulu yang mengikuti ibadah onsite ya, supaya nanti bisa diatur kursinya. Dan hadirilah ibadah persekutuan wanita Allah dalam perayaan Paskah, yaitu pada tanggal 22 April pukul 7 malam bertempat di tempat ini. Diharapkan kehadiran
para wanita-wanita yang luar biasa untuk bisa hadir. Kita sama-sama saling menguatkan. Amin. Ibadah Youth True Generation tanggal 16 April 2022 ditiadakan. Ibadah akan diadakan kembali pada 23 April 2022 yang akan disertai dengan perjamuan kasih, dan diharapkan para Youthers membawa roti secara sukarela. Jadi kita akan ada perjamuan kasih, kita akan sama-sama saling sharing ya. Jangan lupa untuk hadir tanggal 23 April. Para Youthers jangan lupa untuk hadir ya. Baiklah, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam penyampaian firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Evangelis Vira Andoko. Kita siapkan hati kita. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneduhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari sama-sama seluruh jemaat untuk sama-sama bangkit berdiri. Mari katakan Yesus. Saya undang bagi hambanya yang menyampaikan firman Tuhan untuk bisa maju ke depan. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkaulah segala-galanya. Tanpa Engkau hadir sia-sia. Oleh sebab itu kami mengucap syukur keberadaanmu, memberikan pengharapan demi pengharapan yang terus makin hari makin menguasai kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih. Turunkan hikmat marifat yang dari tempat maha tinggi memenuhi setiap pikiran dan hati kami, sehingga kami boleh mengerti isi hati Tuhan. Karyamu melalui kuasa Roh Kudus-Mu terjadilah. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan
Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi. Maaf saya tadi datangnya terlambat 2 menit. 2 menit. Ya. Saya tidak tahu, tapi Allah punya rencana yang lain. Ya. 2 menit itu ada sesuatu sehingga saya mesti mundur. Berangkatnya sudah benar, jamnya sudah benar, diaturnya sudah benar. Tapi ternyata ada saja yang ketinggalan. Ya, sampai 2 kali balik. Sudah keluar di jalan, balik lagi. Sudah keluar, balik lagi. Ternyata bukan kebetulan. Rupanya istri saya lupa ngunci rumah. Ya, kalau tidak balik, tidak tahu. Makanya saya katakan tidak ada yang kebetulan. Ya, ya puji nama Tuhan. Loh, masih di atas semua. Ya wes. Saya tadi masuk dimulai dengan pujian ya, mengagungkan Tuhan. Wah, sudah mengkorok saya. Wah, ini saya nggak bisa senyum ini nanti. Mukanya kereng terus gitu kan ya. Hikmat gitu. Ternyata lagunya sudah beda masuk di pujian dan hati saya mulai lego. Ternyata saya bisa apa lihat kanan kiri, bisa senyum ya. Dari muka saya nggak jadi kaku. Puji nama Tuhan. Saya mulai dari tadi malam, beritanya tidak nyaman buat saya dari Bapak Gembala Saudara. Foto saya yang ditaruh sudah bikin heboh di grup kami, foto itu. Nah, ya saya nggak punya foto yang pokoknya istri saya tak suruh moto, pokoknya foto yang difoto sama istri saya nggak tahu bagus. Ya sudah kayak begitu. Ya saya bukan menjelekkan, tapi itulah yang terjadi. Tapi kalau saya foto dia, mesti bagus-bagus. Rupanya ada tujuannya gitu ya. Saya tahu tujuannya gitu kan. Nah, jadi sudah rame. Terus saya akhirnya dapat foto yang ada di sekalian di Bapak Ibu Saudara tahu, pakai batik dari Irian. Ya sudah. Jadi saya persiapkan berapa hari ini batik itu sudah saya siapkan gitu. Gak taunya tadi malam terjadi perubahan. Alvira pakai hitam, pakai putih, pakai jas engkon. Ya berubah lagi, ya sudahlah, tapi yang terbaik untuk Tuhan, amin. Jadi saya sekarang pakai jas-jasan, sudah lama tidak pakai ya, pakai jas-jasan, pakai dasi, pakai baju putih, pakai sepatu apa, gerodak TikTok. Ya puji Tuhan, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik Bapak Ibu. Ayo kita mulai dengan satu firman, dan firman ini tidak asing buat setiap telinga kita. Bahkan firman ini betul-betul ngelontok hafal dalam pikiran orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yohanes 3 ayat 16. Sudah hafal? Kalau hafal kita, waduh jangan dikeluarin di situ, biar kita langsung kumandangkan bersama-sama. Hafal lo ya? Ya. Ayo. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah. Lo gak kompak. Saya mau kompak saudara ya, supaya jalannya, kalau tentara itu berjalannya kompak, bagus ya kan, suaranya juga bagus, brek brek, enggak brek 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 kayak apa ya, sound yang berebet gitu ya. Kompak ya. 1, 2, 3. Karena supaya hidup yang kekal. Amin. Amin. Setiap kali saya baca ayat ini, setiap kali saya dapatkan hal-hal yang baru dari ayat ini. Saya katakan Tuhan itu baik. Saya sudah bilang waktu saya terima pelayanan ini, beberapa waktu Pak David sempat ketemu dengan saya bilang saya sedang mempersiapkan ayat-ayatnya. Tapi
Saya coba cari ayat itu saya baca mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes lagi kan, tentang Jumat Agung. Gak ada satupun yang ada nyantol di dalam pikiran dan benak saya. Tapi yang muncul cuma ayat ini saja. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Itu yang muncul dalam bahasa Inggris, terus muncul. Saya bukan ahli bahasa Inggris, tidak. Saya itu tidak bisa bahasa sebetulnya. Kalau saya bisa ngomong itu kasih karunia. Kalau saya bisa kemana-mana itu kasih karunia Tuhan. Sejak saya kecil SD, kalau pelajaran bahasa saya paling tidak suka. Apalagi SMP, guru sebahasa saya, ya sudah almarhum. Kalau melihat saya, dia senang melihat saya, bukan benci melihat saya. Karena saya itu pengurus OSIS, setiap pelajaran bahasa saya mesti minta izin. Loh, pengurus OSIS kan boleh, ya. Apalagi kalau sudah ada acara-acara, wah, kalau dia satu kali saya dipanggil sama dia. Fir, sini, ya. Pakai bahasa Jawa aja. Kue ya, lek pelajaranku kok mesti ngilang. Loh, tapi kan dapat nilai baik toh, Bu. Iya, tapi ya kalau anggar ketok aku kok mesti ngilang, aku dijewit perut saya sampai biru, waduh gitu. Ya bukan baik sih, orangnya baik. Ya, jadi kalau bilang bahasa saya paling, apalagi soal-soal hafalan. Tapi kalau soal logika saya paling suka. Saya ngomong sama Pak David sama Ibu Maria. Nek suruh hafal, apalagi suruh hafal ayat, aduh. Dengan usia sekarang tambah, ya. Usia saya sekarang masih 17 saya, jadi susah. Tambah untuk hafal itu susah. Tapi tahu-tahu mesti muncul, ayat-ayat itu muncul. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dalam bahasa Indonesia, dalam terjemahan American version saya terjemahkan bebasnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak jauh berbeda dengan terjemahan baru. Dan terjemahan ini begitu tepat, sehingga dengan saya bandingkan, saya compare dengan terjemahan-terjemahan lain, tidak ada perbedaan. Dan saya katakan, wah luar biasa ayat-ayat ini. Dimulai dengan for God. Karena Tuhan. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tadi, karena begitu besar kasih Tuhan. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya, karena Tuhan, Amplified bilang, karena Tuhan so greatly love. Karena Tuhan begitu sangat mencintai. And dearly prized, dan sangat menghargai siapa? Dunia. Dia ciptakan semesta ini, dia khususkan tentang bumi ini, dan lebih khusus lagi tentang manusia yang tinggalnya, dan dia berikan otoritasnya. Wah, bagi dia itu sesuatu yang luar biasa. Orang Kristen itu boleh sombong tidak? Saya sempat bicara beberapa Kamis ini, dua sesi Kamis itu di Facebook. Orang Kristen itu boleh sombong tidak? Halo? Firman Tuhan katakan loh, ada firman Tuhan mengatakan Tuhan itu membenci orang yang sombong. Orang Kristen boleh sombong tidak? Wedi, jawabnya takut salah, takut. Tapi kita itu tahu lah, Tuhan itu menciptakan manusia itu tahu. Senangnya manusia itu apa? Kalau saudara pakai sesuatu yang baru, saudara senang pamer tidak? Halo? Loh kok jadi rohani semua ini? Saya dapat jam tangan baru, saya pamerin tuh sama istri saya. Halo, lo itu manusiawi loh.
Saudara pakai mobil baru diberkati, saudara pamer enggak? Mau saudara-saudara diam-diam saja, saudara masuk, dilipat, dikecilin, masukin saku mobilnya. Saudara datang ke gereja, puji Tuhan loh Pak David, saya dapat mobil baru. Pamer tidak? Oh enggak pamer, itu nyaksikan loh Tuhan. Ya sopo doai pamer iku. Loh, Tuhan tuh tahu loh, kelemahan manusia tahu. Sombong, saya bicara hari Kamis, kedua Kamis yang lalu, boleh. Wah, wis ajarannya beda lagi. Oh tidak ya, tapi ada syaratnya. Sombongnya itu untuk apa? Sombongnya itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk menarik hadirat Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. It's okay. Tapi kalau kesombongan itu untuk membuat diri saudara menjadi besar, firman Tuhan katakan, izinkan Tuhan itu makin hari makin besar dalam hidupmu, dan engkau makin berkurang-kurang. Yang dimuliakan, yang dibanggakan adalah karya Roh Kudus yang di dalam kehidupan saudara dan saya. Boleh kita banggakan. Jadi orang Kristen boleh bangga, boleh justru itu bangga kita. The Message bilang, tidak usah mikir dua kali untuk saudara jadi bangga disebut orang-orang Kristen. Bukan dalam tanda kutip, tapi orang Kristen yang sejati. Bukan cuma KTP, bukan cuma kehadiran saudara ada di dalam gereja sehingga saudara disebut orang Kristen, bukan. Tapi orang Kristen yang sejati, saudara boleh bangga. Kenapa kalian bangga? Karena saudara akan mengalami seperti teladan kita, Yesus Kristus. Saya balik lagi ke firman Tuhan, saudara. Karena Tuhan begitu sangat mencintai Saul, katanya. Bahasa aslinya hutu. Diterjemahkan jadi. Diterjemahkan lain, ada satu terjemahan yang begitu menarik saya. Dengan cara ini. Karena Tuhan begitu besar kasihnya kepada dunia, maka dengan cara ini, tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Boleh orang berkatakan banyak jalan menuju ke Roma. Iya, itu pepatah itu ya. Tapi untuk mencapai kebenaran cuma ada di dalam Tuhan Yesus. Dengan cara ini, particular, khusus, tidak main-main. Dengan cara ini, begitu besar, begitu dahsyatnya kasihnya Allah kepada saudara dan saya. Maka tidak ada cara lain. Dia harus menghampakan dirinya. Dia yang mulia, dia yang dahsyat, dia yang luar biasa, yang tiada bandingannya. Bahkan namanya saja orang Israel tidak berani nyebutkan. Kalau orang sini enak aja ngomongnya, enak aja ngomong manggil. Tapi untuk orang Israel tidak berani dia nyebutkan itu. Karena dahsyat, karena luar biasa, karena tidak ada bandingannya, kasihnya muncul. Love, agapao. Saya tidak akan bicara tentang love, agapao, kasih yang bagaimana, enggak, itu sudah selesai. Dan setiap kali saya bicara tentang love, tentang kasih, ya, saya cuma mesti ingat tentang definisi kasih. Definisi kasih itu ada dalam 1 Yohanes 4 ayat 10. Disebutkan demikian, inilah kasih itu. Bukan kasih itu sabar, kasih itu apa? Murah hati. Lah iya, tidak salah itu. Tapi itu bukan definisi kasih. Tapi definisi kasih itu, kalau umpamanya definisi kasih tadi seperti kasih itu panjang sabar, kasih itu murah hati, seperti itu, orang yang nomor satu tidak bisa melakukan adalah saya. Saya tidak bisa sabaran. Oleh sebab itu, kalau saya dipanggil untuk jadi seperti Pak David, keliru.
keliru. Oh, Pak David diopokno ya, iya, ketawa iya, puji Tuhan, walaupun mendem hati ini terus. Iya, puji Tuhan. Iya, lek saya enggak bisa. Saya untuk menduduki tempatnya Pak David, moh. Jadi kalau definisi kasih seperti itu, tidak mungkin. 1 Korintus 13 ayat 3 sampai 7. Kalau kita baca itu dalam The Message, kita tahu. Kalau dalam terjemahan kita dikatakan kasih itu panjang sabar, kasih itu murah hati. Kalau The Message tidak berkata demikian. Ya. Kasih tidak pernah menyerah. Kasih ia lebih mementingkan orang lain. Dampak daripada kasih, buahnya kasih itu gitu loh. Dalam 1 Korintus 13 tadi. Tapi kalau kita bicara tentang kasih tadi, tidak demikian. Dalam Yohanes tidak demikian. Kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bahasa Indonesia masa kini terjemahnya berkata demikian, inilah kasih. Bukan kita yang sudah mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita dan mengutus anaknya supaya melalui dia kita mendapat pengampunan atas dosa-dosa kita. Itu loh definisi kasih. Jadi karena Allah telah mengasihi kita lebih dahulu, bukan karena kita mengasihi Allah lebih dahulu. Kalau definisi kasih seperti ini, saya bilang Tuhan, saya bisa lakukan. Kenapa? Karena yang aktif untuk mengasihi Tuhan dulu, bukan saya dulu. Kalau saya dulu yang aktif mengasihi, ya saya akan bicara tentang istri saya dulu yang saya kasihi. Apalagi kalau istri pada waktu sama-sama mudanya, oh diguelei, betul ya, yang belum punya pasangan, nyari gitu. Jangan sampai keliru. Mencari bukan di tempat yang gelap, carilah di tempat yang terang. Nek gelap gak ero lho, wedok lanang ndak ketok. Laki perempuan tidak kelihatan kalau di tempat gelap. Betul enggak? Atau mungkin juga binatang nggak tahu loh pas ketek gitu ya. Carilah di tempat yang terang. Oh ini laki, ini perempuan. Oh ini binatang, loh kelihatan. Oleh sebab saya katakan, saya bisa lakukan kalau definisi kasih itu. Karena inisiatif kasihnya bukan dari saya. Kalau inisiatif dari manusia, saya kayak saya, ya mesti untuk mementingkan keegoan saya, keakuan saya, keinginan nafsu saya. Tapi inisiatifnya dari Tuhan. Beda, sangat berbeda. Setiap orang punya kriteria, betul? Saya waktu dulu cari calon istri saya punya kriteria. Kriteria nomor 1, harus tinggi. Betul toh istri saya tinggi, Tuhan kasih. Ya, ada kriteria. Itu kalau kasihnya kita. Kalau definisi kasih Tuhan tidak begitu. Karena Tuhan lebih mengasihi, lebih dulu kepada setiap kita. Dan kasihnya yang luar biasa itu tidak bisa terbendung. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan umat manusia. Cuma ada satu jalan, dengan cara ini. Dengan cara ini, ada cara lain. Balik ya saudara, kita kembali terus jalan saja. Wah, mestinya jam 10, jam berapa selesai? Jam 11 ya, puji nama Tuhan. Saya tadi sudah ngomong Pak David 15 menit ya. Ojo jadi nih. Boleh 15 menit, ojo sak jam Pak David. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia. Saya bicara tentang kasih ya.
sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ia menyerahkan, dalam terjemahan Amplified, dia menyerahkan his only begotten son, dalam tanda kurung, unik. Dan ngerti kan kata unik itu? Ya, unik itu sesuatu yang tidak biasa, betul ya? Yang tidak ada kembarannya. Leono kembarannya sudah bukan unik namanya, tapi twins. Kan begitu ya? Suatu yang unik, yang tidak ada kembarannya, yang tidak biasa, tidak umum. Memang anak yang diberikan itu bukan anak-anak seperti anak-anak yang kita lahirkan di dunia ini. Beda, tidak biasa. Tapi spesial, karena dia tidak dikandung dari benihnya laki-laki, tapi Roh Kudus, rohnya Allah sendiri yang memenuhinya. Dan memang dia adalah wujud daripada Allah di dalam dunia ini. Dan sering ini dijadi alat untuk menyerang orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Betul ya? Tiap kali. Saya tidak tahu, saya punya teman itu waktu saya kuliah, ternyata anak Tuhan. Saya tidak tahu. Jadi setelah sudah tua-tuanya, sudah sekian 40 tahun tidak pernah ketemu, ada di grup, baru tahu kalau dia itu anak Tuhan. Atau 3 hari Minggu itu, salah satu teman saya yang di kuliah meninggal. Yang di SMP sudah meninggal, di SMA sudah meninggal, kuliah pun banyak yang meninggal. Di SMP sudah dulu 1 kelas, sekarang tinggal setengah kelas. Dalam usia masih 17 loh, sudah setengah kelas. Usia saya 17 setengah kelas ya. Ini meninggal. Terus saya bilang, ayo rembukan ya sudah, saya rembukan, saya ngomong, saya telepon dia, karena sekarang jadi kok tahu kalau dia itu satu iman, saya telepon. Waktu saya telepon, enggak tahu kalau dia itu sering ikut Facebook saya enggak tahu. Nah, saya enggak pernah merhatikan itu. Halo Pak Pendeta, loh kok roh menyelak pendeta jadi. Aku duduk pendeta. Aku duwe pendeta Pak David, aku ngomong. Aku duduk pendeta, aku bilang. Makanya kan nama saya kan enggak ada pendeta, nanti keliru. Oh, ya apa kabarnya gini, terus endingnya dia bilang begini. Iya ya, kita ini waktu kita itu dulu kuliah, sekolah, kita ini terus diterpa dengan tudingan-tudingan yang seperti tadi saya katakan. Ono Allah kok ngelahirno anak, kan gitu ya. Itu terus dikumandangkan belum, dan karena saya ada di sekolah negeri, dan itu makin gentarnya luar biasa. Belum tiap hari diberikan selebaran tentang pendeta ini yang murtad, pendeta ini yang murtad, pengerja Tuhan ini, wah berzina, wah itu tiap hari itu. Rasa-rasanya kayak kalau sih bener orang Kristen ini. Belum nanti dia tunjukin tuh di penjara namanya Yohanes, Petrus, waduh wake. Wah itu terus. Dia bilang begitu, iya. Tapi sampai hari ini kita bertahan. Luar biasa, saya bilang, ya. Di depan rumah saya sudah sering katakan, ya, persis tempat ibadah. Makin dengan acara-acara, dengan aturan yang baru, makin kencang suaranya. Biasanya tidak kencang, makin kencang, saya katakan puji Tuhan. Satu kali saya terima telepon itu bilang, hamba Tuhan dari desa, sering saya terima. Enak-enak ngomong ini, loh kok banter Pak Wira gitu loh, itu ditelepon dia dengar suaranya. Wis tak doano Pak Wira ben pindah. Loh, aja kok pindah. Tuhan tempatkan saya di sini itu luar biasa gitu loh. Gitu loh. Dulu di sekeliling kami yang non ya. Jadi yang tidak itu cuma tidak sampai 10%. Sekarang satu RT kami itu 30-40% loh. Saya bilang jangan
Jangan doakan saya untuk pindah. Biar saya tetap di sini, saya doakan saya diberi kekuatan menghadapi seperti itu. Apakah iman saya berubah? Setiap hari loh, bukan setiap hari, berapa kali saya dengar itu. Apakah iman saya berubah? Tidak. Iman saya tetap teguh kepada Tuhan. Dan setiap kali saya dengar, saya lebih ngerti bagaimana Tuhan yang saya sembah itu Tuhan yang luar biasa, yang gak bisa dibuat main-main. Kita ini manusia sering main-main dengan Tuhan. Dia gak pernah, gak serius tuh sama kita. Kalau dia sudah rencanakan, harus terjadi dengan cara apapun. Kenapa? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Dia gunakan dengan segala kekuatannya. Tapi dia Allah yang penuh dengan kasih karunia. Dia berikan kita kebebasan. Yang unik katanya, tidak ada duanya. Ya cuma dia. Jadi jangan dipermasalahkan. Kalau mau mempermasalahkan, kita gunakan kitab suci kita. Unik, tidak ada duanya. Dia tidak berasal dari ini, dari dunia ini. Oleh sebab itu orang yang tidak kenal dia akan menghujat dia. Dan kalau dia dihujat, dia mengalami penderitaan, kita mesti harus berbangga. Kita ini adalah rekannya, umat pilihannya, yang sudah diselamatkan melalui penderitaannya, dan itu menjadi teladan kita. Jadi kalau kita ini mengalami penderitaan, disesak oleh karena nama Yesus, kita harus bangga. Kita harus berani berkata bangga, sombong tentang itu. Karena Tuhan Yesus sudah nyelamatin saya. Karena Tuhan Yesus sudah nebus dosa saya. Karena Dia Allah di atas segala Allah. Kebenaran yang sejati itu ada. Kenapa kita mesti takut? Kita patut banggakan, sombongkan itu. Jangan saudara pakai mobil baru yang disombong-sombongkan, tidak. Berkat rumah baru disombongkan boleh saja, saksi. Tapi di balik itu semua, izinkan nama Tuhan yang terbit atas. Saya lihat masuk gereja ini ada perbedaan. Iya beda ya. Iya betul Pak David. Kok rasanya dulu sempit sini, sekarang kok embuh ya. Nggak tahu, saya coba lihat tadi. Ya nggak tahu, saya nggak tahu. Beda gitu loh rasanya. Rasanya kok luas tambahan. Ya, kalau tadi didoakan Tuhan tambahkan. Saya tidak mau mendahului Tuhan, tapi izinkan karya Tuhan terjadi di tempat ini. Ya, izinkan karya Tuhan terjadi di tempat ini. Sehingga siapapun yang percaya, everyone, siapapun yang percaya, tidak binasa. Siapapun, saudara jangan bilang siapapun itu semua, ya. Memang Tuhan tidak menghendaki satu orang pun binasa, iya. Tapi kalau bicara tentang siapapun itu tidak semua. Dalam bahasa aslinya itu pas. Ada dua arti di situ. Tapi arti yang pertama itu bicara tentang individual, pribadi. Betul, keselamatan itu tidak rombongan. Tapi keselamatan itu adalah pribadi. Jadi dia tidak sebutkan dalam bahasa Inggris, oh, enggak, everyone. Whosoever, setiap orang, barang siapa, bukan semua, tidak. Memang Tuhan katakan, Tuhan itu mengasihi, tidak ada satupun yang Tuhan kepingin binasa, tidak ada satupun orang yang. Tapi keselamatan itu adalah pribadi. Jangan pikir suami selamat, istrinya otomatis selamat. Juga jangan pikir istri selamat otomatis memang dikatakan bisa menguduskan. Kalau satu orang diselamatkan, seluruh keluarga selamat, iya, tidak salah, tidak bertolak belakang dengan Tuhan.
Tapi sekali lagi, keselamatan itu adalah pengalaman pribadi demi pribadi langsung kepada Tuhan. Jangan harap orang tuanya sudah diselamatkan, anaknya otomatis selamat. Ya kalau namanya selamat, ya selamat. Ngerti ya? Jadi, tapi tidak otomatis keselamatan dari Tuhan turun. Oleh sebab itu wajib orang tua itu bawa anak-anak mulai dari dini. Anak saya itu mulai dari kandungan. Setiap kali saya ketemu istri saya atau setiap tidur, saya tumpangi perutnya, saya doakan. Kalau orang Tionghoa, ya, hitung umur bukan hitungannya setelah lahir, keluar dari rahim. Tidak. Orang Tionghoa itu ngitung umur mulai saat benih itu ketemu, sperma dan ovum itu ketemu. Oleh sebab itu umur orang Tionghoa mesti ditambah 1 tahun. Oleh sebab saat itu ketemu sudah terjadi penyatuan, kita doain. Ada yang hamil di sini? Boro-boro Pak hamil, terus kakean. Oh ada. Loh siapa yang arek cilik? Oh, ya. Tapi mbek diluk apa iki? Biar keturunan ilahi turun atas benih ini. Turunan ilahi. Balik lagi saudara. Setiap orang, pribadi demi pribadi. Nah, cukup waktunya. Saya agak endingi saja. Ya. Saya gunakan terjemahan The Passion. Berkata demikian, karena beginilah cara Tuhan mencintai dunia. Saya katakan tadi, ya. Cara Tuhan, ya. Mencintai dunia. Dia memberikan satu-satunya putranya yang unik sebagai hadiah. Ya, hadiah itu artinya kalau saudara diberi hadiah, saudara perlu bayar? Enggak kan? Saudara dapat sesuatu hadiah ulang tahun, apakah saudara terus bayar? Tidak, tak mungkin orang berikan, ini Gabriel selamat ulang tahun ya. Mari ngono, iku mau regane 1.000 Gabriel. Langsung Gabriel, Om, boleh Om, geopong ini. Itu hadiah buat kita, umat manusia. Apapun yang Tuhan berikan, itu sesuatu yang luar biasa, khususnya keselamatan. Ya, hadiah. Jadi sekarang setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. God proved He loved the world by giving His Son. Jadi Allah itu membuktikan kasihnya kepada dunia ini melalui pemberian anaknya yang unik tadi, tunggal. Believe into Him. Percayalah kepadanya. Percayalah kepadanya. Karena ada keselamatan, ada kelahiran kembali melalui iman. Bahasa aslinya iman itu pistis. Wah, Pak David paling lebih ngerti dari saya. Ya, saudara mesti jadi berbangga punya gembala seperti beliau. Wah, lek ngajari jelas. Pistis itu mengandung komponen penerimaan. Penerimaan yang sebagai suatu kebenaran. Yaitu penyatuan antara saudara dengan Tuhan. Karena apa? Karena dijembati oleh karena kematian Tuhan Yesus. Tanpa iman itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dikatakan, oleh karena itu aja,
itu sudah cukup buat setiap saudara dan saya. Itu sudah cukup. Tapi bukan sekedar emang ngomong enak cukup, tapi ada proses yang terjadi. Ada proses yang terjadi. Kita terima hadiah dari Tuhan. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Perlu adanya proses. Bukan sekedar terima saja, tidak ada proses. Dan Tuhan mau itu harus natural terjadi. Kalau shortcut, ya, instan, oh hati-hati. Betapa kita banyak mengalami pengalaman. Orang yang baru bertobat, khususnya dari iman yang lain masuk ke kita. Wah, terus digadang-gadang, disuruh saksi di sana sini, sana sini, tanpa mengalami proses. Wow, bahaya. Perlu adanya proses. Pertobatan itu salah satu proses. Orang yang bertobat harus serius, sungguh-sungguh. Berapa waktu, sebulan 2 bulan yang lalu, saya ketemu anak remaja, dia main konseling, dia panggil saya. Dia ngomong, saya itu tidak bisa lepas dari pornografi sejak saya SD. Saya tidak bisa lepas dari pornografi. Ya sebagai hamba Tuhan ngomongnya sih gampang aja. Ya bertobatlah kamu, gitu loh ya. Enak ya. Tobat saja, bertobat. Orang bertobat itu artinya berbalik 180 derajat, bukan 360. Bukan 90. 180. Bagaimana ya cara bisa ngelepasin? Yang bisa ngelepasin itu cuma kamu, bukan saya. Bukan Tuhan. Enak aja saya bilang. Yang bisa ngelepasin cuma kamu. Perlu pertobatan yang betul-betul, yang sejati. Tidak cuma omongan saja. Perlu pertobatan yang sejati, dan itu harus ekstrim, saya bilang. Jangan pikir orang kalau mau lepas rokok, saya bukan anti ya. Rokok, oh ya Pak, caranya ada. Ya apa? Ngemut permen, betul ya? Ada yang masih lagi, oh kalau 1 hari 1 pak, biar hari ini 10 batang. Nanti seminggu lagi 35 batang. Nanti sebulan lagi 31 batang. 3 bulan lagi balik 2 pak. Kapan tahannya kuatnya? Tidak bisa memang. Perlu ekstrem, saya bilang. Di-cut. Saya bilang, yuk mesti bertobat, cut. Jangan posisi 90 derajat, macam bisa noleh kiri, noleh kanan. Oh iya ya, kok sih enak ya, balik lagi. 180 tinggalin, cut. Gak bisa main-main. Kalau sudah itu perlu apa? Usaha siapa? Usaha dirimu sendiri. Kami cuma bisa berdoa agar kau diberi kekuatan, kemampuan. Tapi usaha itu keluar dari dirimu sendiri. Dan gampang? Oh tidak gampang. Setiap apapun yang berbau itu cut buang di HP-mu, di semua harus lepas, tidak ada satupun. Berapa sebulan kemudian, 2 bulan kemudian sudah bisa. Apakah itu sudah bisa langgang? Oh no, saya bilang tetap dijaga, waspada. Tidak mudah, tapi perlu ekstrim pertobatan. Itulah proses. Allah mengalami proses itu sebagai manusia. Pada puncaknya dia harus mati di atas kayu salib. Dia yang tidak bersalah dibuat bersalah. Dia yang tidak berdosa dibuat berdosa. Dia yang bukan penjahat dijadikan lebih daripada penjahat. Matinya di atas kayu salib. Dan yang paling dia takutin adalah lama Sabatan. Bapakku, jangan tinggalkan aku. Tapi kalau itu terjadi, proses itu, penderitaan itu, kesengsaraan itu terjadi, dan Allah harus tutup mata untuk itu, supaya apa? Rencananya berjalan dalam dunia ini. Dan betul, dia harus mati, dikuburkan, masuk dalam kerajaan Allah maut.
Pada hari yang ketika dia bangkit, saya tidak bicara kebangkitan, tapi itulah yang terjadi. Oleh sebab itu kita patut berbangga kalau kita disebut orang-orang Kristen yang sejati. Jangan takut. Jangan takut, wah nanti aku kerjaanku ditutup. Wah aku perlu takut. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi harus ditutup. Engkau sedang masuk ke dalam satu proses. Dan pasti satu kali engkau akan lihat kemuliaan Tuhan turun atasmu dan terbit atasmu. Tidak binasa, apolumi, hancur, hilang, tersesat atau terhilang. Tidak akan. Tak tambahi satu ayat saudara ya. Tak tambahi ayat ya. 1 Petrus 4 ayat 16. Ini ayat ini yang saya gunakan 2 Kamis yang lalu. Saya ingat itu, berbangga tadi. 1 Petrus 4 ayat 16. The Passion bilang demikian, boleh dicantumkan dalam terjemahan baru. Jika engkau menderita karena menjadi seorang Kristen, bukan karena menjadi orang Kristen, menjadi seorang Kristen, jangan anggap itu sebagai aib, tetapi sebuah privilege, hak istimewa. Muliakan Tuhan, banggakan Tuhan, sombong no Tuhanmu itu tidak apa-apa, karena engkau membawa satu-satunya nama yang diurapi. The Message bilang demikian. Saya mulai dari ayat 14. The Message itu harus campur rangkuman, tidak boleh dipisah. Jika engkau dilecehkan, jika engkau menderita, ada dua arti saudara, secara verbal, secara tubuh, ya, dihina, diilok-ilok, no, kan gitu ya, verbal. Tapi juga ada secara fisik. Karena Kristus, anggaplah itu suatu keuntungan. Roh Allah dan kemuliaannya di dalam engkaulah yang membuat engkau diperhatikan orang lain. Semua orang kepingin viral hari ini, bikin hal-hal yang aneh-aneh sehingga jadi viral, betul ya? Saudara pengen viral, gampang, ya, gampang. Saudara masuk di YouTube, bikin yang lagi viral apa, minyak goreng mahal, gitu kan? Bikin air 1 liter, dikasih, tidak tahu saudara cari apa gitu, apa daun-daun diperemas, kasih 5 tetes minyak goreng, jadilah minyak goreng semuanya. Wah, viral, jadi viral, semua viral. Tapi benar betul berhasil atau tidak tahu, pokoknya viral kan. Tuhan kasih loh, Roh Allah dan kemuliaannya di dalam engkaulah yang membuat engkau diperhatikan orang lain. Hati bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini kurang diperhatikan sama pasangannya, ya, biarlah Roh Allah memenuhimu, kemuliaannya memenuhi. Percayalah, nanti pasanganmu akan perhatian sama engkau. Loh kok amin? Akeh tah? Lah aku kira cuma sekedar nyeletuk loh. Kok amin? Akeh ya? Pulang nanti digandeng pasangannya. Jika mereka menyerang engkau karena engkau melanggar hukum dan mengganggu perdamaian ini, itu masalah lain. Jadi jangan bikin ulah contohnya tadi. Terus kemudian kau ikut buka binomo, kemudian masuk penjara, itu salahmu sendiri. Ya. Bukan salahnya Tuhan. Oh, banyak orang-orang Kristen gembalane katut. Tetapi jika itu karena engkau menjadi seorang Kristen, jangan berpikir 2 kali. Gak usah mikir 2 kali. Berbanggalah dengan status terhormat yang tercermin dalam nama itu. Kristus telah menderita buat kita. Dia mati di atas kayu salib.
Iblis senang pada waktu dia mati, dia ditinggalkan bapaknya. Iblis bilang, mati lu, mampus lu, tidak adalah keselamatan gitu dia. Tapi dia tidak tahu rencana Tuhan yang besar. Ya, dia harus menderita, dia alami itu. Karena rencana Allah tidak bisa diberhentikan, terus terjadi. Allah yang kau sembah itu dahsyat. Hari ini kita sedang menghadap kepada Tuhan, mengingat penderitaannya Tuhan. Dan dia tidak main-main loh. Tidak bilang dia sudah Allah yang berkuasa, wis aku tak pura-pura aja menderita. No. Aku tak pura-pura aja mati. Tidak. Itu adalah fakta yang terjadi sesungguhnya. Biarpun orang-orang yang bilang itu pura-pura, itu bukan Yesus yang mati, ya terserah. Tapi kita punya iman percaya kepada Tuhan. Dan itu terjadi. Untuk supaya saudara dan saya diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara dan saya. Karena dia menderita, maka kita terima hadiah keselamatan. Tapi kalau engkau sudah terima Yesus yang menjadi teladan, apapun yang terjadi dalam hidup ini, percayalah Tuhan turut bekerja. Dan kelihatannya hari ini engkau mengalami satu penderitaan yang sepertinya tidak ada jalan keluar, hingga membuat engkau putus asa. Minta kekuatan dari Tuhan. Kalau hidupmu benar di mata Tuhan, maka rencana Allah yang terjadi, yang tidak pernah bisa kau pikirkan, dan itulah pertolongan berkatnya yang luar biasa turun atas kehidupan. Ora lama sama, kinara lama takalana. Siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pagi ini kita ada di tempat ini. Bukan kebetulan Allah letakkan saudara di tempat ini. Yesus, Yesus, Yesus. Konara lama takalama ya Yesus, Yesus, Yesus. Inara lama ya lama. Darahmu Yesus bebaskanku. Saya undang para diakon yang bertugas bisa maju ke depan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama bangkit berdiri. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Biar piano menaikkan lagu pujian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kasih agape adalah kasih Yesus. Kasih yang tidak terbatas, tidak bersyarat. Yesus sudah buktikan, sudah berikan buat saudara dan saya. Sedangkan kasih agapau adalah kasih yang mengekspresikan. Yesus sudah ekspresikan. Yesus sudah buktikan kasihnya. Sekalipun Yesus menderita, sebelum Yesus mati di atas kayu salib, saudaraku, dia harus dipukuli. Lebih dari 200 tentara Romawi
Satu batalion itu 200. Bisa sampai 400. Kalau di video hanya beberapa orang. Tapi sesungguhnya penderitaan Yesus luar biasa. Itu bicara kasih agapau. Kasih yang diekspresikan oleh Tuhan Yesus buat saudara dan saya. Kalau kita aplikasikan dalam diri kita masing-masing sebagai manusia. Kalau kita mengasihi Tuhan, apa ekspresimu? Saudara tadi sudah dengar firman Tuhan. Kita harus ekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Saya bersyukur hari ini saudara bisa hadir. Dan saya berdoa besok minggu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Engkau tetap hadir. Itu bukti engkau mengasihi Tuhan. Walaupun ini hari libur, hari kecepit mungkin ya. Lebih baik jalan-jalan. Tapi saudara mau mengekspresikan kasihmu kepada Tuhan Yesus. Engkau enggak jalan-jalan. Engkau enggak senang-senang keluar. Tapi engkau mengutamakan Tuhan. Itu kasih yang luar biasa. Dan Tuhan perhitungkan itu semuanya. Kami menghargai kematian-Mu di atas kayu salib Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkati perjamuan kudus, sakramen yang kudus pada siang hari ini. Dan kami percaya, kami mengimani, kami yang terikat dalam dosa Tuhan ampuni kami. Dan Tuhan bebaskan kami dari dosa-dosa kami. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan kami. Kami yang terikat Tuhan pulihkan kami Tuhan. Berkati kami berlimpah-limpah baik rohani kami, jiwa kami sampai ke tubuh kami masing-masing. Berkati kami semuanya. Kami siap Tuhan untuk masuk Tuhan dalam sakramen kudus, perjamuan kudus pada siang hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Berkati para diakan melayani Tuhan, kuduskan, sucikan para diakan dan juga umat-Mu. Baik yang di rumah siapkan roti ataupun apapun yang ada sebagai lambang saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk kembali, saudara akan dilayani. Untuk anak-anak jangan dikasih roti dan anggur dulu ya. Yang anak-anak. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Ya Bapa, haleluya. Daku ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan. Sukacitaku penuh, haleluya. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu. Karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah ya Tuhan. Ku menari bagimu. Yang di lantai 2 bisa diantarkan sudah ya. Di namamu, karena ku tahu ku berkemenangan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, naikkan lagu pujian ini dengan iman percayamu. Haleluya. Darah-Mu Yesus. Di roti saudara ada ayat-ayat firman Tuhan, saudara bisa baca ya. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan
Terima kasih Bapa. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita, enggak ada yang menunduk, tapi bisa lihat ke atas. Yesus bangkit. Yesus sudah mengalahkan segalanya. Yesus sudah mengalahkan sakit penyakitmu. Yesus sudah mengalahkan kutuk-kutuk penderitaan yang kau alami. Percaya, ada pengharapan bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Bukankah cawan berkat yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan sebelum kita keluar dari tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Ora kanara lala mala 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 masyara lala lala. Angkat suaramu, sembah Tuhan. Sembah Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk cinta-Mu bagi kami umat-Mu Tuhan. Kami mau akan terus belajar untuk mengekspresikan cinta kami kepada Tuhan. Berkati setiap kami umat-Mu Tuhan. Kau lihat umat-Mu yang setia ini, umat-Mu yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Biarlah umat-Mu akan pulang dengan membawa berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Curahkanlah berkat-Mu atas setiap kami umat-Mu Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah segala yang baik, bahkan terbaik, akan terus mengalir dalam kehidupanmu. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, bahkan diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu. Sehingga apapun yang kau kerjakan, percayalah Tuhan menyertai engkau dan Tuhan akan membuat engkau berhasil. Engkau yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu.